Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Hakim. Kali ini saya akan memberikan tips kembali berkaitan dengan penggunaan Google Classroom. Nah, di sini biasanya dalam kehidupan nyata seorang guru, kita biasanya itu mengabsen siswa secara manual ya. Sebelum ada pandemi ini, kita masuk kelas, lalu setelah berdoa kita mengabsen kelas. Nah, hari ini di saat seperti ini, ketika kita menggunakan Google Classroom, bagaimana cara mengabsen siswa? Kan itu jadi pertanyaannya. Apakah cukup ketika kita menggunakan Google Form? Tentunya ketika kita menggunakan Google Form, bisa-bisa saja kita mengabsen siswa ya. Tetapi Bapak Ibu guru sekalian, ada cara yang jauh lebih mudah ketika kita menggunakan absen di Google Classroom. Seperti apa sih? Yuk mari sama-sama kita belajar bagaimana ketika kita membuat absensi kelas untuk Google Classroom ya. Mari saja kita langsung praktek, oke? Yap, mari kita buka kelasnya terlebih dahulu. Kita ingin mengabsen siswa kelas 12 AP1 di pelajaran kita, oke? Seperti biasa, ini adalah pemberitahuan atau hal-hal lainnya. Nah, ketika kita ingin membuat absensi kelas, ingat yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuka tab ya, atau membuka bagian tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kita buat ya, kita buat terlebih dahulu. Ingat, sebelum kita bisa menggunakan kelas-kelas yang lain, ketika kita reuse, kita tidak bisa menggunakan kembali postingan karena kita belum membuat absen. Maka dari itu, kita buat terlebih dahulu di satu kelas, nanti tinggal kita gunakan di kelas yang lain. Oke, mari sama-sama kita membuatnya. Kembali ya, kita klik buat kelas. Oke, seperti ini kita buat kelas. Lalu gunakan kembali postingan. Bukan ya, ingat, kita buat kelas absensi, yaitu kita gunakan poin yang pertanyaan. Jika Google Classroom yang Bapak Ibu guru gunakan menggunakan bahasa Inggris, di sini nanti tulisannya question. Menyesuaikan saja bahasanya, yang penting posisinya ada di yang ketiga ya. Pertanyaan kita klik, oke, pertanyaan. Nah, di sini misalkan pertanyaannya apa? Pertanyaannya kita tulis saja absensi titik 2. Misalkan kita untuk esok hari ya, karena hari ini adalah tanggal 21, maka kita akan menggunakan 22 untuk besok ya, 22 Juli 2020. Nah, jadi jelas nih, ini absensinya untuk 22 Juli 2020 untuk kelas AP1 sesuai dengan jadwal ya. Tulis saja di sini instruksinya. Silahkan pilih hadir. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Ini gunanya untuk, kita hapus dulu yang ini ya, pemberitahuan. Ini gunanya untuk memastikan bahwa siswa itu sudah mengecek atau sudah masuk di Google Classroom. Artinya mereka sudah ngecek tugas-tugas atau hadir, sudah siap, sudah standby di Google Classroom sebelum mereka mengerjakan tugas yang kita simpan di Google Classroom ya. Kita pilih di sini bukan jawaban singkat ya, tetapi pilihan ganda atau multiple choice in English. Ya, kita klik pilihan ganda ya. Di sini opsi. Kita klik saja di sini hadir. Bisa nggak dua opsi ya? Bisa-bisa saja ketika kita di sini misalkan menambahkan sakit. Tapi kan karena ini adalah kegiatannya ada di Google Classroom atau bisa kerjakan di rumah gitu ya. Kalau estimasinya adalah mereka antara hadir dan tidak hadir saja gitu loh. Maka dari itu klik saja di sini cukup satu, hadir ya. Artinya ketika mereka buka, mereka hanya dikasih pilihan hadir. Ketika mereka membuka Classroom, mereka klik hadir, artinya nanti mereka kita sebagai guru tahu, oh mereka sudah hadir. Di sini untuk poin sebaiknya bebas. Ketika kita memang ingin menghargai siswa,
ketika mereka hadir kita memberikan koin, tulis saja 100 ya. Tetapi karena ini sebuah absen, ketika kita absennya tidak dinilai, mungkin dinilainya nanti di akhir, ketika kita sudah hitung, boleh saja kita pilih tidak dinilai ya. Untuk di sini saya pilih untuk tidak dinilai. Yang paling penting nanti mereka mengerjakan tugas yang ada di bawah absen ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ingat, karena kehadiran itu jatahnya 1 hari ya, maka kita kasih batas waktu, yaitu sama tanggalnya 22, jamnya jam 11, hampir jam 12 malam ya, hampir berganti tanggal gitu, jam 23.59. Nah selanjutnya kita lihat jadwal 12 AP1 ya, kita jadwalkan di sini, lihat di pojok kanan atas, kita jadwalkan jadwal mereka kapan, besok jam 8, maka kita jadwalkan saja. Maka apa yang terjadi, absensi ini yang sudah kita buat akan hadir, akan bisa dilihat oleh kelas, oleh siswa pada jam 8 pagi. Nah, ketika mereka membukanya jam 8 pagi atau jam 9 ya, karena batas waktunya adalah sampai jam 11 malam, artinya ketika mereka membuka jam 12 siang pun ini akan standby, akan ada. Mereka hanya perlu membuka tugas ini dan menceklis kata hadir. Artinya mereka sudah masuk ke Google Classroom kita. Memastikan siswa ini sebenarnya aktif tidak sih di Google Classroom? Kan itu pertanyaan kita ketika kita ingin menggunakan Google Classroom. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Sangat mudah sekali kan cara membuatnya? Yuk sama-sama kita belajar untuk membuat hal-hal yang sesimpel ini, tetapi kita lebih memaksimalkan Google Classroom. Selama ini kita bisa melihat Google Classroom, tetapi masih bingung apa yang harus kita lakukan. Ini sebuah simple class, nanti teman-teman Bapak Ibu guru sekalian tidak perlu lagi ada link tambahan untuk materi dan absen gitu loh ya. Artinya absen ada tersendiri. Nah, untuk itu saya akan tambahkan nih, agar absensi terlihat lebih rapi, kita edit pertanyaan kita. Kita tambahkan topik di sini Bapak Ibu guru sekalian. Perhatikan ada topik di sini ya. Agar topik ini nanti bisa dibuat di kelas-kelas yang lain. Yuk kita buat topik. Apa sih topiknya? Satu saja, absensi. Artinya setiap dari sekarang sampai selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita memiliki satu topik di Google Classroom kita, yaitu absensi. Kita memiliki file tersendiri yaitu absensi. Seperti ketika kita dulu selalu membawa satu buku ya, atau satu bundel absensi berisi nama-nama siswa. Kali ini kita hanya perlu membuat topik absensi, lalu menyediakan satu pertanyaan untuk kita gunakan selanjutnya ya. Oke, kita jadwalkan ya. Kita sudah membuat topik di sini, lihat, perhatikan kita sudah membuat topik ya. Perhatikan di sini kita sudah membuat topik. Yuk kita jadwalkan. Nah, setelah kita jadwalkan nanti akan ada topik. Kemarin kita membuat topik perkenalan. Nah, sekarang ada 2 topik yaitu absensi. Topik absensi ini kita akan gunakan terus-menerus dan sama topiknya untuk kelas-kelas yang lainnya, seperti itu. Nah, sampai sini masih belum paham, pelan-pelan saja diulang lagi kembali tutorial ini dari awal. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu guru sekalian. Lalu selanjutnya kita akan mengabsen pertemuan selanjutnya setelah kelas AP1 dijadwal adalah kelas AP2. Maka kita buat lagi absensi untuk kelas AP2. Kali ini jauh lebih mudah karena kita akan menggunakan absensi yang sudah kita buat sebelumnya di kelas 12 AP1. Yuk mari kita buat. Di sini tinggal kita klik buat. Nah, kalau sudah diklik, ingat gunakan kembali postingan. Nah, kita cari tuh. Tadi kita bikinnya di mana ya? Oh, di AP1. Yuk, kita klik. Nah, kita klik. Lalu kita gunakan kembali. Oke, masih menunggu ya. Nah, jadi jangan sabar, jangan wah error, tidak, jangan khawatir.
karena besok kita mengajar 3 kelas misalkan, karena kita mengajar 3 kelas, maka absensinya masih sama, absensi 22 Juli 2020. Silahkan hadir ya. Lalu batas waktunya masih sama ya, untuk besok hari tanggal 22, jamnya jam 11 malam ya. Lihat topiknya, pastikan pasti otomatis absensi, karena topik ini pertanyaan ini kita gunakan kembali dari pertanyaan yang sudah kita buat di kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kita perlu perhatikan, kita ditanyakan ini jangan diklik tanyakan, tapi di segitiga yang menurun ini kita klik, oke? Segitiga yang menurun, perhatikan Bapak Ibu guru, diklik. Nah, kita jadwalkan. Kenapa dijadwalkan? Karena jadwalnya berbeda dengan kelas yang sebelumnya. Kalau tadi kelas 12 AP1 jam 8, maka karena kita mengajar kelas AP2 di jam 9, kita jadwalkan tanggal 22 Juli jam 9. Oke, perhatikan jam 9. Kalau sudah, yuk kita jadwalkan. Maka jadwal ini akan otomatis hadir di kelas siswa pada tanggal 22 Juli jam 9. Oke? Sampai di sini masih sama. Kalau kita ingin melakukannya di AP3, mungkin pertemuan ketiga ya, kita klik tugas kelas, lalu kita buat tugas, kita gunakan kembali postingan, kita membuatnya tadi di AP1, lalu kita klik absensi kelas 22 Julinya, kita gunakan kembali ya, masih sama 22 Juli, pilihan ganda ya, hadir, tidak dinilai, masih topiknya masih absensi, tanyakannya yang berbeda ya, tanggalnya masih 22 Juli, tanggalnya, jamnya ya, mungkin jam 10 lah ya, kita klik jam 10. Nah, jika sudah jam 10 kita jadwalkan. Oke, seperti itu, jangan bingung ya. Begitupun sama ketika kita punya kelas nih AP4, perhatikan nih AP4. Nah, AP4 ada di pertemuannya di tanggal selanjutnya atau di hari berikutnya. Maka kita tinggal klik buat, gunakan kembali postingan, ambil yang AP1, absensi tetap ambil saja yang ini ya, absensi 22 Juli, oke? Kita gunakan kembali sama seperti biasanya. Nah, yang kita ganti adalah pertanyaannya. Perhatikan di sini, oke? Perhatikan di pertanyaannya kita ganti. Kenapa diganti? Karena ini untuk hari berikutnya. Berarti tanggalnya kita ganti. Tanggal berapa? Tanggal 23 Juli. Betul sekali. Nah, selanjutnya topiknya masih sama, dia tidak dinilai. Dan ingat segitiga yang di bawah ini ya, sebelum kita klik yang di segitiga bawah ini harus diwaktukan dulu. Ingat, jangan sampai terburu-buru, intinya ya. Kita klik tanggal 23, waktunya jam 11 malam ya, perhatikan nih, tuh jam 11 malam ya. Nah, ditanyakannya kapan? Sesuai jadwal dong. Ditanyakannya tanggal 23 Juli jam 8, karena jadwal AP4 tuh jam 8, tapi hari berikutnya kita jadwalkan. Oke, gaspol, seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya. Nah, misalkan kita kembali lagi ke AP1, pertemuan selanjutnya AP1 di pertemuan selanjutnya berarti tanggal berapa? Ya, berarti setiap tanggal. Kalau ini tanggal 22 Juli ya, perhatikan nih, kalau kita klik, kita ingin buat jadwal absensi untuk minggu berikutnya. Kita gunakan kembali postingan ya, kita gunakan yang AP1, masih sama seperti ini ya. Kita gunakan kembali, oke? Kita gunakan kembali. Nah, jadwalnya kita lihat ya. Boleh di sini kita lihat. Kemarin kita menggunakannya tanggal 22, artinya minggu depannya berarti tanggal 29 ya. Tanggal 29 Juli, waktunya masih kita sama, kita satu hari saja full ya. Topiknya masih absensi, masih sama ya.
Di sininya tanggal berapa tadi? Tanggal 29, pertanyaannya ganti. Artinya paham nanti siswa. Lalu masih sama, ini hadir, pilihan ganda. Ingat, ketika kita sudah membuat tenggat waktu ya, batas akhir ya, di batas akhir, ketika kita sudah membuatnya tanggal 29 Juli, maka ingat, ditanyakannya pun nih jadwal schedule, kita klik dijadwalkan ya. Kita klik dijadwalkan. Kapan menjadwalkannya? Tentunya tanggal 29 Juli 2020 jam 8 kita jadwal. Oke, nah kita jadwalkan. Nanti jika kita ingin menilai ya, nanti kita ingin menilai, tinggal kita lihat nanti nilai di sini. Nanti kalau sudah ada jadwal, sudah ada jawaban, pasti di sini nanti akan muncul banyak sekali pilihan-pilihan untuk mereka ya. Jadi siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti nanti akan ada tulisannya missing gitu ya, missing atau hilang. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan tips yang membuat absen lebih ringan ini, lebih simpel ini, lebih mudah dikerjakan, bisa kita praktekkan bersama-sama di Google Classroom kita masing-masing, di tempat sekolah kita mengajar, yang memang kita sama-sama belajar untuk lebih mendigitalisasi guru gitu ya. Oke, terima kasih, saya Abdul Hakim. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat atau salah pengucapan, dan jika terlalu cepat saya juga mohon maaf. Harap nanti jika terlalu cepat tinggal dijeda saja videonya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.